Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Nah, kali ini kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun materi yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Harun. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami kisah teladan Nabi Harun. Yang kedua, menceritakan kisah teladan Nabi Harun. Adapun indikatornya, yang pertama, menyebutkan kisah keteladanan Nabi Harun. Yang kedua, mendeskripsikan kisah keteladanan Nabi Harun. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun. Dan yang keempat, mencontohkan isi kisah keteladanan Nabi Harun yang perlu diteladani. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyebutkan kisah keteladanan Nabi Harun. Yang kedua, mendeskripsikan kisah keteladanan Nabi Harun. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun. Dan yang keempat, mencontohkan isi kisah keteladanan Nabi Harun yang perlu diteladani. Oke, sekarang kita ke materi. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Bahkan selalu mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah menyebarkan agama Allah. Bahkan kesetiaan Nabi Harun ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Toha ayat 47. Yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas oleh bangsa Kipti Mesir dan berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menerima wahyu di puncak Bukit Sinai. Sehingga Nabi Harun diserahi untuk menjaga kaumnya. Jadi selama Nabi Musa ini pergi, maka kepemimpinan untuk sementara waktu dialihkan kepada Nabi Harun. Akan tetapi, setelah Nabi Musa kembali, ia melihat kaumnya kembali menyembah berhala.
yang mana mereka menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri dari emas yang berbentuk sapi. Nah, ini gambaran ketika kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Di situ tampak berhalanya seperti seekor sapi yang terbuat dari emas. Melihat itu, Nabi Musa pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Nabi Harun. Dan apa yang terjadi? Lalu ia memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Nabi Harun pun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa pun sadar dan merasa bersalah. Lalu ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Anak-anak semuanya, jangan lupa teladani sikap Nabi Harun yang selalu setia dan berani dalam membela kebenaran. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.